Halo teman-teman meja redaksi, kali ini akan membahas terkait aktivis kemanusiaan, misi kemanusiaan menuju Gaza, The Global Smooth Flotilla yang menjadi sorotan dunia karena memang diintersep, ditahan, ditangkap oleh militer Israel. Informasi terbaru per rekaman hari ini ataupun taping hari ini 20 Mei 2026, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia diintersep, ditangkap oleh militer Israel bergabung dengan aktivis kemanusiaan lainnya yang menembus wilayah Gaza. Dan ini akan menjadi pembahasan kita di hari ini. Namun sebelumnya 4 diantaranya adalah jurnalis kita, rekan-rekan kita sama-sama mendoakan semoga yang terbaik, tetap dalam perlindungan dan selamat, baik jurnalis maupun warga negara Indonesia dan aktivis kemanusiaan lainnya. Untuk membahas ini, saya sudah bersama dengan Pak Faruri Satori, Senior Editorial Advisor Berita Satu. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Dan satu lagi Mas Faisal Maliki. Ya, alhamdulillah sehat. Editor The Jakarta Globe. Apa kabar Mas Faisal? Ya, alhamdulillah sehat. Mas Faisal, sebelum kita ngobrol soal isu yang menjadi topik dunia bahkan hari ini, kita akan ada tamu satu lagi. Kali ini memang kita akan lewat sambungan virtual. Tadi yang saya sampaikan ada 4 jurnalis nasional dan salah satunya adalah Republika. Dan sekarang sudah kita bergabung lewat sambungan virtual. Ada Mas Tevi Maradona, wakil pemimpin redaksi dari Republika. Apa kabar Mas Tevi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang teman-teman meja redaksi Berita Satu. Waalaikumsalam. Di sini ada Mas Faisal, ada Mas Fah, Mas Tevi. Kita akan ngobrol untuk informasi terbaru ya, update per 20 Mei 2026, informasi terbaru dari teman-teman kita. Gimana Mas? Teman-teman meja redaksi kayaknya beruntung nih. Karena saya baru aja fresh dapat informasi dari kalau di kami hitungannya breaking nih ya, bahwa tim lawyernya dari tim Adalah, tim lawyernya Global Smooth Flotilla sudah rilis satu pernyataan bahwa memang saat ini seluruh relawan yang jumlahnya lebih dari ada ratusan lah ya, itu sedang menuju ke pelabuhan di Asdod Port. Nanti dari Asdod Port mereka akan dibawa ke satu tempat lagi, kemungkinan besar adalah penjara. Ada satu tempat namanya penjara, ntar saya cek lagi. Tapi yang terakhir yang kita baru masuk adalah tim lawyer sudah memverifikasi bahwa seluruh relawan termasuk 9 relawan Republika, 9 relawan Indonesia, 2 jurnalis Republika sekarang sedang menuju ke Asdod Port di Israel. Nanti dari situ mereka akan ditransfer ke satu tempat lagi. Dan tim lawyer dari Asdod juga sudah memverifikasi bahwa mereka sudah dapat clearance untuk masuk ke Israel dan untuk bersegera mungkin untuk bertemu dengan para relawan. Itu informasi terbaru-baru mungkin sekitar 5 menit lalu masuk. Mas Tevi. Itu situasi terbaru. Dan tapi terlepas dari itu sampai sekarang Republika maupun keluarga masih gelap hubungannya sama teman-teman 2 jurnalis ya, yaitu Bambang Noroyono alias Abeng maupun Todi Badai. Kita masih gelap, kita nggak bisa komunikasi ke mereka, mereka nggak bisa komunikasi ke kita. Begitu juga. Dan termasuk yang lainnya juga, teman-teman relawan dari Dompet Duafa, dari Rumah Zakat, ya itu nggak bisa komunikasi. Jadi Mas Tevi, jalur komunikasi yang terjalin saat ini, baik dari teman-teman jurnalis dari Republika maupun WNI lain itu satu pintu lewat lawyer dari GSF ini? Enggak, kalau jadi jalurnya ada beberapa. Jadi misalnya karena dari keluarga yang ditinggalkan, misalnya mereka memang sudah dapat SOP maupun protokol bahwa
nanti akan ada dihubungi oleh teman-teman di Global Sumut Flotilla ya, dari panitia itunya. Jadi memang sudah ada tim yang mengurus untuk komunikasi ke keluarga dari tim pusat gitu. Nah, begitu. Nah, kemudian dari teman-teman dari Global Peace Corps Indonesia juga GPCI juga mereka bikin tim sendiri karena mereka yang mengundang kita, mereka yang mengundang teman-teman di Indonesia untuk dibawa ke Turki. Mereka bikin tim sendiri dan teman-teman dari GPCI ini memiliki satu pejabat di steering committee namanya Bu Maimun Herawati dan komunikasinya juga datang dari situ. Baru komunikasi lain juga datang dari antar kita dari Republika maupun media-media yang itu langsung ke GPCI-nya maupun dari ke Global Peace Corps Indonesia-nya maupun ke Global Sumut Flotilla-nya. Alurnya kira-kira begitu sih. Sejauh ini jadi kita bisa itu ada 1, 2, 3 lah ya, 3 tempat. Kalau yang misalnya dari ASDOT itu kita bisa dapatnya dari GPCI dari Global Sumut Flotilla pusatnya. Mas Tevi, tadi disebutkan ada lawyer. Lawyer ini untuk semua peserta aktivis yang akan ke Gaza. Atau lawyer khusus orang Indonesia untuk WNI? Itu untuk semua aktivis yang diculik Israel. Jadi memang sejak dari awal sebelum keberangkatan kan memang sudah dijelaskan. Nanti kalau kondisinya A, nanti akan terjadi B. Kondisi C akan terjadi D. Kalau misalnya nanti ditangkap akan terjadi apa? Apa yang harus dikirimkan sebelum ditangkap misalnya. Video kemarin itu yang dikirimkan sebelum diculik misalnya. Kalau sudah terjadi penculikan dan dibawa kemana, apa yang akan terjadi? Jadi dari Global Sumut Flotilla sudah mengatakan mereka sudah bekerja sama dengan dengan Adalah, dengan tim hukum bernama Adalah ini yang akan nanti sudah menempatkan timnya juga di beberapa negara yang kemungkinan tempat jadi kemungkinan besar para relawan itu akan di drop. Jadi sudah ada tim hukum Adalah di Turki, sudah ada tim hukum Adalah di Jordan, sudah ada tim hukum Adalah di Mesir dan sudah ada sekarang tim hukum Adalah di Israel. Ya. Mas Tevi, kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya apa yang terjadi dengan relawan yang ditahan Israel? Apakah mereka dideportasi atau ditahan? Jadi kalau kita melihat dari ceritanya Abeng dan Todi ketika mereka ikut pelatihan ya, jadi sebelum berlayar mereka ada ikut pelatihan gitu kan. Itu mereka ikut berlayar ada pelatihan, jadi biasanya setelah ditangkap, kapalnya intercept, seluruh relawannya harus keluar dari kapal, dibawa oleh perahu, boat, ke kapal yang lebih besar, nanti di kapal yang lebih besar dikumpulin, menunggu seluruh proses intercept berjalan, sampai seluruh armada sudah berhasil diintercept, seluruh relawannya sudah berhasil diculik, semua sudah kumpul di satu kapal, baru dibawa ke port, dari port dibawa ke satu tempat, nah dari satu tempat nanti dicek, istilahnya cek bukan keimigrasian ya, tapi dicek dari mana, maksudnya apa, itunya apa. Mereka akan dicek di situ. Dari situ baru nanti diputuskan oleh Zionis Israel apakah dideportasi atau bisa ditahan lebih lama. Dalam kasus ditahan lebih lama itu konteksnya ketika April kemarin ada 2 orang pentolannya, satunya lagi Pak Tiago yang dari Brazil, dia ditahan lebih lama hampir sekitar 5-6 hari. Dalam kasus yang sebelumnya ketika tahun lalu di Tunisia itu Greta Thunberg itu ditahan agak lebih lama, beberapa hari juga. Yang lainnya bisa langsung dalam kurang dari 4 hari biasanya deportasi. Mas gitu. Tevi, apa namanya Ya. biar jelas juga sebenarnya bagaimana sih awalnya teman-teman jurnal rekan-rekan kita ini ikut bergabung dengan Flotilla ini? Kalau dari Republika kita memang biasa diundang. Flotilla ini kan gerakan lama Mas ya, Global Sumut Flotilla ini bagian dari gerakan lama. Jadi kayak misalnya tahun 2010-an tuh ada Mafi Marmara itu bagian juga. Kemudian yang sekarang Global Flotilla itu ada bagian juga. Oktober November tahun lalu kita dapat undangan dari Global Sumut Flotilla langsung sama Global Peace Corps Indonesia. Republika mau ikut nggak meliput mengantar bantuan kemanusiaan ke Gaza, tapi lewat kapal. Syukur-syukur kalau misalnya diberi rezeki bisa ikut naik ke kapal sampai
waktu itu janjinya sampai ke Gaza terus itu bantuan, walaupun nanti ada kemungkinan di intercept. Kita bilang oke, kita mau, kita bersedia. Jadi kita dalam kapasitas undangan waktu itu, undangan untuk meliput reportase dan kalau bisa ikut berlayar sebagai pers maupun relawan, begitu. Tapi kan kemudian pada saat November kemarin, entah karena banyak hal yang terjadi di lapangan di Tunisia, sampai akhirnya kontingen Indonesia memutuskan untuk tidak berlayar bersama rombongan besar dan bantuan-bantuannya dititipkan di rombongan besar, seperti itu. Kemudian di 2026 awal Januari Februari kita dapat notis lagi karena situasi di Gaza tidak juga membaik walaupun sudah ada gencatan senjata gitu kan. Blokade bantuannya di darat juga masih luar biasa, sementara rakyat Gazanya tetap sengsara. Dicoba lagi mau ikut flotila lagi, oke. Nah, tapi kemudian pada waktu itu oh ya, sebelumnya yang berangkat ke Tunisia itu memang tetap Bambang Noroyono sama Todi Badai. Nah, ketika Januari Februari lalu kita tanya boleh ditukar nggak orangnya, boleh saya pakai jurnalis lain nggak saya kirim. Nah, ternyata kalau menurut teman-teman di GPCI dari Indonesia maupun dari pusat Global Sumfoto, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena database jurnalisnya yang dari Indonesia sudah masuk ke panitia pusat dan mereka juga sayang karena sudah ikut pelatihan beberapa macam pelatihan sebelumnya, pelatihan soal kedaruratan, pelatihan soal bagaimana situasi di kapal, pelatihan soal pengiriman bantuan dan lain-lain. Karena dengan itu ya kita berangkatin lagi jadinya Abeng sama Todi. Jadi mereka berangkat antara 27 dan 28 April gitu ke Turki, ke Pelabuhan Marmaris. Dari situ menunggu hampir 2 pekan lebih berarti ya. 2 pekan lebih baru ada kepastian untuk bisa berangkat pada tanggal Rabu pekan lalu ya. Rabu pekan lalu atau Kamis pekan lalu baru bisa berlayar. Begitu. Kalau artinya memang ini penugasan resmi dari teman-teman Republika, sebenarnya gimana ya Mas Tevi, ada garansinya atau jaminannya gimana sih sebenarnya? Garansi jaminan penugasan resmi Asuransi ya. maksudnya? Iya, asuransinya gimana atau gimana biasanya? Mereka paham dengan resikonya. Atau memang resikonya sudah paham betul dengan paham situasi betul. di sana gitu? Sudah pasti, bahwa bahkan sejak di awal November, walaupun pemberitahuannya pada saat itu meliput pemberian bantuan dan kalau bisa naik ke kapal. Tapi kita sudah skenario kan berbagai skenario sampai yang maksimal. Kalau misalnya bisa berhasil naik ke kapal, misalnya kan kalau misalnya enggak cuma meliput lalu pulang ya, itu nggak ada masalah karena itu yang menanggung adalah panitia. Nah kalau misalnya nanti naik ke kapal, baru kemudian jalan kirim bantuan di intercept nanti akan seperti apa. Itu memang dari panitia pusatnya sudah memberikan langkah-langkahnya. Oh nanti kalau yang terjadi adalah ini, nanti ada lembaga bantuan hukum yang menangani segala macam. Dan itu sama tuh untuk seluruh relawan yang berangkat di Global Sumut Flotilla, semua mendapat briefing yang sama soal kepastian hukumnya ya. Kalau misalnya ditangkap akan seperti apa? Dari versinya panitia yang mengundang ya. Itu. Mas Tevi, ini kalau nggak salah tadi disebut ini bukan yang pertama kalinya ya Republika ngirim wartawan untuk ikut flotilla. Pengalaman sebelumnya gimana Mas? Aman-aman aja atau? Kami pernah tahun antara 2011 apa 2013 itu ada Global March tapi dari darat. Dari Asia Tenggara sampai menuju Gaza. Kita kirim 1 orang juga. Jadi lewat pengiriman bantuan dari darat, dari Asia Tenggara itu lewat Malaysia, Thailand, terus Pakistan, Iran, Turki. Kita ketahannya kalau nggak salah saya lupa di Turki apa di Irannya itu ketahan, nggak bisa masuk. Baru dipulangin gitu. Yang Mavi Marmara penyerangan di kapal itu kayaknya kita waktu itu memutuskan nggak ikut deh. Saya nggak tahu ada apa waktu itu ya di kantor. Itu diajak juga, cuma kita waktu itu nggak bisa ikut. Iya. Gitu. Baik Mas Tevi, terima kasih banyak sudah bergabung di meja redaksi. Kita berharap
penuh mendapatkan informasi terbaik dengan keselamatan teman-teman kita, rekan-rekan kita jurnalis maupun warga negara Indonesia lainnya yang diintercept oleh militer Israel. Terima kasih sekali lagi Mas Tevi Maradona, Wakil Pemret dari Republika. Terima kasih Mas Terima kasih, Stevi. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, Mas Mas Faisal. Saya ke Mas Fahad dulu. Boleh. Dari informasi yang kita dapatkan ataupun dari redaksi kita, informasi apa saja yang sudah kita dapatkan terkait peristiwa ini, Mas Fah? Ya, peristiwa yang terbaru ya, bahwa ternyata ada 9 orang yang pertama itu. Yang kedua, tentu selain dari Global Sumut Flotilla yang memang menyediakan lawyer sendiri gitu ya, dari pemerintah Indonesia kan terus berupaya juga melalui kedutaan-kedutaan kita yang di beberapa negara misalnya Turki, Jordan gitu ya, Yang terlibat Mesir. dalam Ya, misi kemanusiaan ini betul. juga. Ya, Jadi kan yang terlibat ini kan bukan hanya Indonesia. benar. Ada puluhan negara yang ikut ke sana. Saya kira Indonesia akan seperti yang sudah disampaikan Kementerian Luar Negeri, Indonesia terus berupaya untuk bagaimana bisa mengembalikan warga negara Indonesia itu bisa kembali ke Indonesia. Artinya proses-prosesnya masih berjalan. Yang menjadi yang menjadi persoalan memang karena kita tidak punya hubungan diplomatik secara langsung dengan Israel. Artinya jalan yang akan ditempuh pemerintah itu muter ya, tidak langsung, tetapi baik itu dengan negara-negara yang warganya ikut tergabung di Dalam misi misi kemanusiaan. ini, atau dengan negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Iya. Itu Itu mungkin. tadi sudah disinggung sama Mas Faisal. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Tapi jalur mana sebenarnya yang bisa kita tempuh gitu? Apakah memang kita jalur bergabung dengan negara-negara tadi yang tergabung dalam misi kemanusiaan ini, atau ada cara lain nih, Mas Faisal? Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah kita perlu ingat kembali kalau Indonesia itu tergabung dalam Board of Peace bersama dengan Amerika dan Israel. Kita seharusnya bisa memanfaatkan keanggotaan kita di situ untuk menekan secara diplomatik supaya Israel mau membebaskan warga Indonesia yang mereka tangkap, karena mereka ke sana juga untuk misi kemanusiaan, bukan misi militer atau bukan misi mata-mata. Jadi itu kita sih berharap ya Board of Peace itu ada gunanya untuk membantu itu. Tapi di sisi lain Board of Peace itu dia tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa Israel membebaskan. Jadi kembali lagi ke Israel apakah mau membebaskan warga negara Indonesia. Tapi at least Board of Peace itu bisa kita gunakan untuk secara diplomatik untuk menekan Israel. Itu. Ini kan ada jurnalis juga di situ. Tadi sama-sama kita dengar, Mas Pak, artinya ini bukan sehari 2 hari, sebenarnya mereka sudah ada pelatihan dan segala macam. Terus kita tahu juga tahun lalu juga Flotilla ini juga mencoba menembus blokade Gaza ya gitu. Sebenarnya kalau dari kita sendiri jurnalis gitu, apa ya yang memutuskan kita untuk gabung gitu? Apakah ini kesempatan juga ya untuk melihat situasi real di Gaza atau seperti apa, Mas Pak? Ya, tentu ingin bisa melaporkan ya secara langsung dari lokasi konflik ya. Apalagi Gaza ini kan menjadi perhatian dunia sekarang ketika terus-terusan diserang oleh Israel, ya kan? Kemudian diblokade, yang kemudian membuat masyarakat atau warga Gaza itu kan menderita. Bagaimana hidup mereka tanpa listrik, tanpa air, kemudian makanan juga terbatas. Di sisi lain ada upaya-upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan juga tidak mudah. Nah, teman-teman jurnalis ini juga ingin tentu tergerak ya dengan adanya situasi semacam ini, ingin memberikan bantuan secara langsung, ingin terlibat, bahwa mereka juga tergerak secara kemanusiaan. Ketika sebuah negara dijajah sekian lama, kemudian ada upaya genosida, tapi kemudian dunia secara umum kan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini udah berlangsung lebih dari 2 tahun, tetapi kan tidak ada hasil yang bisa kita lihat positif kan.
Iya. Artinya warga Gaza tidak punya rumah, makan sulit, apalagi kesehatan dan segala macam ya. Ketika kemudian itu menggugah rasa kemanusiaan siapa saja, entah itu jurnalis, warga biasa, dan kebetulan ini jurnalis, tergugah ke rasa kemanusiaannya untuk bisa membantu ke sana. Saya kira itu ya Manusiawi, sentuhan ya. kemanusiaan kepada Kemanusiaan, siapa ya, saja, termasuk kepada jurnalis. Iya. Ya, dan di sisi lain penting juga tugas jurnalis itu untuk memberitakan keadaan yang sebenarnya. Itu. Kita lihat di media sosial perang propaganda itu begitu kuat. Bahkan ketika kita membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan di Gaza itu bisa di-spin, ditangkis dengan propaganda lain bahwa oh itu cuma hoax gitu. Makanya penting untuk jurnalis itu untuk datang lihat langsung ke lapangan seperti apa yang sebenarnya gitu. Apalagi kalau itu jurnalisnya dari media arus utama, media mainstream yang kredibel, itu udah pasti akurat informasinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita bahas lagi Mas Faisal soal apa namanya upaya yang bisa kita lakukan gitu selain tadi jalur BOP, apalagi ya gitu yang bisa kita karena kita jelas tidak ada hubungan diplomatik, kita tidak bisa berkomunikasi langsung gitu. Kalau apa namanya jalur ada yang lagi rame juga nih, memungkinkan ya kalau kita pakai aturan internasional gitu, hukum perairan internasional gitu, karena mereka kan berada melewati jalur perairan internasional gitu ya saat ditangkap gitu. Agak sulit tampaknya karena mereka memasuki jalur blokade Israel. Jadi secara hukum Israel punya otoritas atas wilayah itu. Oke, mungkin kita bisa dispute apakah Israel berhak memblokade atau enggak, itu lain cerita. Tapi ya Israel kalau menurut saya itu mereka berhak menahan versi mereka ya. Cuma dari yang menurut aku ya, kita biarkan dari tim lawyernya Global Smooth Flotilla dan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi. Karena biasanya yang terjadi adalah dengan para relawan yang ditahan di Israel itu adalah dideportasi. Biasanya nggak sampai ditahan gitu. Oke lah, mungkin mereka terakhir disebutin mereka dibawa ke Port Ashdod tadi ya, dan menuju ke suatu tempat gitu. Tapi mungkin mereka akan ditahan agak lebih lama. Tapi kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya akan dideportasi. Itu dan itu yang paling memungkinkan ya. Iya, jadi yang paling dideportasi karena mungkin ya pertimbangannya bahwa mereka ini bukan datang ke sana dengan peralatan militer atau apa ya. Ini kan sebenarnya kan misi kemanusiaan, bukan misi berperang ya. Misi kemanusiaan. Yang dibawa sebenarnya bantuan. Bukan senjata-senjata. Mungkin beda ceritanya kalau kemudian mereka membawa senjata. Kali ini kan enggak. Membawa bantuan yang bertujuan untuk membantu masyarakat Gaza di sana. Gitu. Kalau kita jalur diplomasi bypass misalnya karena kita tergabung dengan BOP langsung ke Trump gitu, memungkinkan nggak sih Pak? Karena kita tahu nih hubungan Israel dengan Amerika Serikat ini nih bypass misalnya Prabowo memiliki kekuasaan penuh ataupun kedekatan dengan Trump gitu. Memungkinkan nggak Mas Faisal? Tentu saja itu yang kita harapin ya. Tapi biasanya isu relawan itu tidak akan sampai ke mejanya Trump. Aku terus terang ragu itu akan sampai ke mejanya Trump itu. Ini kemungkinan akan hanya sampai ke mejanya Kementerian Luar Negeri kita dan mungkin di Kementerian Luar Negeri Amerika dan ya aku agak ragu kalau pimpinan kedua negara itu akan melakukan negosiasi ini. Iya, karena kita lihat Mas Pak ya, ini kan kemanusiaan gitu. Kita berbeda dengan perompak Somalia mungkin yang meminta tebusan gitu ya kan. Ini kan tidak ada tebusan dan lain gitu. Jadi diplomasinya itu seperti apa ya nanti akan ya seperti kita bahas ya kan tadi ada kita berkoordinasi dengan atau berhubungan atau meminta bantuan atau apa istilahnya ya dengan negara-negara yang memang punya hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Kemudian yang tadi sudah disebutkan juga bahwa bisa aja kita
bekerja sama dengan negara lain yang warganya ikut diculik ya, istilahnya diculik apa tuh, ditangkap ya. Iya, ini juga Mas Faisal nih, karena banyak juga Mas Fa di apa namanya di luar yang mengatakan mereka tidak mau sebenarnya pakai istilah ditangkap, karena memang kalau ditangkap kan bawa senjata, dia masuk ke wilayah Israel misalnya. Iya, yang ilegal lah ditangkap gitu. Kalau ini kan diculik, istilah sebenarnya pakai diksi yang mana nih baiknya Mas Faisal? Kalau kami di Jakarta Group, kami jelas memihak Palestina dan kami menulis abducted, diculik. Kita dengan tegas menulis bahwa warga Indonesia diculik Israel. Ya kan informasinya itu diculiknya itu berada di wilayah, bukan wilayahnya Israel, wilayah perairan internasional dekat Siprus ya. Tapi ketika misalnya dia berada di wilayah internasional, kemudian ada tentara masuk ke kapal mereka, ya apalagi kalau bukan diculik ya gitu ya. Walaupun ini masih menjadi banyak perdebatan juga ternyata itu ditangkap atau diculik. Diculik udah. Orang berada bukan di negara Israel, kecuali di negara Israel ya. Kemudian mereka masuk, kemudian ditangkap kan. Yang memasuki perbatasan Israel misalnya ditangkap. Ini enggak, artinya masih jauh dari wilayah Israel tapi sudah ditangkap. Jadi akhirnya kemudian orang menyebutnya diculik gitu ya. Tidak hanya di Indonesia ya Mas Faisal ya, isu apa namanya Palestina ini selalu menggaungkan dunia ya, khususnya Indonesia ya Mas Faisal, kedekatan kita secara emosional gitu dengan warga Palestina ya. Iya, karena kita juga ya bangsa Muslim terbesar di dunia, dan kita juga pernah ngerasain rasanya dijajah gitu. Jadi banyak sekali kedekatan emosional, sejarah, bahkan keagamaan dengan warga Palestina. Dan bukan cuma Indonesia aja, kayak Spanyol itu juga dekat gitu dengan yang selalu vokal mendukung Palestina gitu. Sayangnya nggak semua negara itu bisa satu suara membela Palestina gitu. Mungkin mereka punya pertimbangan masing-masing sih. Menurut artinya nanti dengan adanya peristiwa ini, semoga ini bisa menggugah negara-negara yang selama ini diam terhadap situasi di Gaza gitu. Sehingga ketika ada desakan banyak negara, kemudian ini bisa menjadi katakanlah wilayah diplomasi tersendiri, sehingga kemudian bisa meminta Israel agar penjajahan terhadap Palestina, Gaza pada khususnya itu segera diakhiri gitu kan. Ini kan sudah berlangsung lama kan. Ini sudah berlangsung lama, tapi kemudian negara tadi tidak satu suara, kemudian aktivis tergerak untuk bisa bisa datang memberikan blokade. Semoga ini kemudian bisa menjadi pemersatu lah, pemersatu satu suara bahwa ini ada kejahatan besar yang harusnya bisa harus bisa diselesaikan ya. Harus bisa diselesaikan karena ketika suatu negara dalam kondisi sengsara ya, terus menerus, tapi kemudian tidak ada negara yang bergerak, itu gimana rasanya gitu ya. Sementara negara-negara di sekitar atau negara-negara apalagi sekarang apalagi ada PBB yaitu sampai sekarang PBB belum bisa bergerak untuk agar Israel segera keluar dari Palestina itu kan. Kita ngelihat genosida terjadi di depan mata kita kan, tapi rasanya powerless, tidak berdaya, rasanya tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali teman-teman kita yang ada di flotilla ini, 9 orang itu yang membedakan mereka dengan kita. Mereka punya empati untuk turun langsung ke sana. Berusaha langsung untuk menembus berusaha Gaza langsung ya. menembus Gaza. Iya. Terakhir Mas Faisal, apa yang bisa kita dorong, apa yang kita bisa suarakan dari meja redaksi khususnya kepada pemerintah kali ya, langkah-langkah apa untuk bisa membebaskan teman-teman kita, rekan-rekan kita, baik jurnalis maupun warga negara Indonesia yang per 20 Mei ini 9 orang Mas Pak. Iya, ya kita sih tentu berharap bahwa mereka bisa kembali lagi ya ke Indonesia, bertemu dengan keluarganya, kembali bekerja seperti biasa, bahwa mereka sudah menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan terhadap warga negara Gaza yang dijajah, kemudian ada upaya untuk
diblokade dan segala macam lah yang sehingga membuat masyarakat Gaza itu menderita sampai sekarang. Artinya mereka sudah menunjukkan jiwa kemanusiaannya bahwa ada loh saudara-saudara kita yang menderita begitu panjang sehingga diharapkan menggugah masyarakat lain untuk ikut terlibat membantu masyarakat Palestina khususnya di Gaza. Iya. Mas Faisal? Ya, kalau dari aku tentu saja kita semua nggak bisa langsung turun ke lapangan ya. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyuarakan penduduk-penduduk di Palestina. Itu bisa lewat donasi, bisa lewat bahkan terus posting di media sosial apapun yang terjadi, terus memberitakan apa yang terjadi di Gaza, itu udah jadi bentuk kontribusi nyata kita untuk membantu kemerdekaan Palestina. Nggak harus ada di sana untuk membantu, tapi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya. itu lakukan aja. Iya. Terima kasih Mas Fah, Mas Faisal, apa yang kita obrolin semoga ini menjadi awal yang baik, bisa didengar oleh pemerintah juga untuk melakukan negosiasi apapun ceritanya gitu untuk melepaskan 9 warga negara Indonesia dan aktivis lainnya yang diintersep oleh militer Israel. Terima kasih teman-teman, meja redaksi akan kembali lagi nanti dengan isu-isu lainnya. Terima kasih Mas Faisal. Terima kasih. Mas Fah. Terima kasih.